Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Lutfia dengan NIM 24191160003 dari Program Teknik Sistem Informasi kelas A angkatan 2024. Tujuan saya membuat video adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management, di mana dosen pengampu adalah Bapak Muhammad Pani Yudhari. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Supply Chain Management pada PT Nippon Indosonic Corporation Tbk. Selanjutnya, jadi sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapannya, kita tahu dulu Supply Chain Management itu apa sih? Jadi Supply Chain Management atau yang biasa dikenal dengan manajemen rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk secara teratur atau terstruktur. Nah, itu mencakup dari pemasok, perusahaan, dan juga konsumen. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit mengenai PT Nippon Indosonic Corporation Tbk. Jadi ini adalah perusahaan roti dengan merek terbesar dagang sehari roti terbesar Indonesia, yang dimana perusahaan ini berdiri pada tahun 1995, tempatnya berada di Cikarang, Jawa Barat. Jadi perusahaan ini kurang lebih sampai saat ini terhitung beroperasi kurang lebih selama 30 tahun. Dengan pendiri perusahaan ini adalah seorang wanita yang bernama Wendy Srichenia. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi dan efektivitas dari penerapan supply chain management di PT Nippon Indosonic Corporation Tbk. Yang dimana pertama adalah metode penelitian. Ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh PT Nippon Indosonic Corporation Tbk, membahas mengenai lebih lanjut laporan tahunan untuk membahas mengenai strategi operasional perusahaan, lalu laporan berkelanjutan tentang tata kelola supply chain management. Yang kedua adalah literatur sekunder, di mana literatur sekunder ini merujuk kepada sumber-sumber yang relevan seperti artikel-artikel yang diterbitkan guna untuk membandingkan praktik PT Nippon ini dengan praktik standar industri yang sudah ada sebelumnya. Lalu dari berbagai penelitian ini dapatlah analisis hasil ini bahwa penerapan supply chain management di PT Nippon ini sendiri dapat memberikan dampak yang positif untuk efektivitas operasional dan juga pengelolaan rantai pasok. Dengan strategi SCM yang terintegrasi, maka tidak hanya untuk pengelolaan rantai pasok saja, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya. Selanjutnya, pengaruh dalam supply chain management, di mana kemampuan untuk membangun kepercayaan, menjadi komunikasi yang efektif secara beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi faktor kunci dalam mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah manfaat supply chain management dalam industri makanan, di mana industri makanan ini mengandalkan supply chain management untuk menjaga kualitas produk, meminimalisir pemborosan, dan juga memastikan ketersediaan produk yang datang secara tepat. Kalau untuk supply chain management PT Nippon itu kerjasama pemasok dari bahan baku tepung terigu. Selanjutnya, penerapan SCM di PT Nippon Indosonic Corporation Tbk. Dan di sini kita lihat alur produksinya, mulai dari supplier hingga produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan pasar, dan mengurangi keterlambatan distribusi. Ini lanjut penerapannya secara satu. Pertama ada supplier. Jadi supplier ini adalah bahan baku dari pemasok dikirim ke pabrik sari roti melewati seleksi yang ketat dan juga untuk memastikan kualitas yang terbaik. Lalu yang kedua ada produksi. Tahapan produksi ini sari roti berfokus pada percepatan dan efisiensi tanpa mengurangi kualitas produknya, jadi tetap menjaga kualitas yang terbaik. Lalu selanjutnya ada distribusi. Jadi distribusi terbesar pada PT Nippon Indosonic ini ada di Jawa, di Sumatera, dan juga ada di Makassar. Nah, ini dengan proses pendistribusian menerapkan sistem industri di mana PT Nippon Indosonic sendiri
yang mungkin lebih lama dibanding yang lain, tapi dia tetap menjaga kualitas produksinya tetap yang terbaik. Selanjutnya adalah dengan teknologi pendukung, di mana perusahaan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan produksi. Selanjutnya ada retail, di mana retail ini merupakan perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pemakaian yang tepat, jadi tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Selanjutnya ada konsumen akhir, jadi produk didistribusikan hingga sampai ke konsumen akhir yang dapat dengan mudah menemukan produk sari roti. Terakhir adalah kesimpulan, di mana 800 yang lainnya atau KCM di PT Nipon Investment Indonesia memastikan efisiensi operasional dari bahan baku hingga distribusi dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan mengurangi biaya, meningkatkan produksi, dan juga merespon perubahan pasar dengan cepat dan tepat. Oke. Selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum